Oke guys, jadi ini keadaan di rumah pohon setelah azan maghrib. Jadi tadi tuh aku udah sempat sholat dulu, udah mandi kan, terus langsung sholat salin. Jadi ternyata masih tetap ada suara yang apa ya, entah itu ketakan burung atau orang kayak ketawa gitu. Aku nggak ngerti, pokoknya ketawanya juga ketawa nggak jelas sih. Yang waktu itu pernah Kijin bocil itu nangis. Jadi waktu itu bocil pernah nangis kalau dengar suara kayak gitu, dan sekarang setiap habis maghrib pasti selalu ada suara kayak gitu. Terus keadaan di rumah pohon sekarang tuh kayak lebih gimana ya, mungkin karena aku udah lama nggak overnight di sini, terus karena aku sendirian juga, jadi suasana itu lebih kayak nggak enak gitu, jadi bikin nggak tenang. Tapi aku selalu berdoa semoga aman dan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku terakhir makan tuh dari siang kan. Setelah mancing itu aku sempat pulang dulu untuk siap-siapin barang yang apa yang mau aku bawa. Terus juga aku makan siang dulu, aku sholat zuhur dulu di rumah. Terus habis itu, setelah itu udah siap semua, langsung berangkat kan pas habis asarnya itu. Dan sekarang aku mau masak dari hasil ikan tangkapan yang aku pancing tadi sama Babe. Dan sekarang aku mau masaknya pakai kompor karena aku belum sempat nyari kayunya. Terus aku juga tadi kesini ya kesorean, aku pikir tuh kesini terus kayak ngeberesin sebentar, habis itu langsung cari kayu kan, ternyata nggak keburu. Jadi tadi tuh aku ngeberesin itu nggak taunya udah hampir maghrib, belum sempat nyari kayu udah maghrib duluan. Jadi aku langsung mandi, terus kita masaknya sekarang harus pakai kompor. Untuk bawa kompor, jadi kita makan hasil pancingan kita tadi. Oke guys, jadi kan tadi pancing itu habis aku pakai untuk mandi. Jadi kan minyaknya belum aku masukin, tunggu pancinya kering dulu. Dan sekarang pancinya udah kering, jadi kita langsung masukin minyaknya. Dikit banget ya. Kalau lagi sendirian kayak gini, ingat Babe, ingat bocil, terus ingat teman-teman yang pernah aku ajak makan di sini. Sedih. Hasil strike tadi lumayan gede sih, sekitar 4-5 jari gitu.
misalnya kan harus selalu bawa apa gitu yang dibakar, entah ikan lele, entah ayam gitu kan. Terus hari ini berhubung aku lagi nggak punya uang, jadi kita mancing gratis dan dapatnya ikan nila, dan sekarang mau aku goreng sampai crispy gitu, jadi sampai kedengar kriuk-kriuknya gitu. Oke guys, jadi ikannya udah matang, langsung ditangkap kan wajan-wajannya gitu ya. Wow. Kasih aja deh. Aku lebih suka bakar-bakar sih kalau soal ikan, karena emang takut banget sama minyak. Jadi kalau misalkan goreng ikan daleman ayam itu kan minyaknya luar biasa. Jadi kalau pakai sendok, kalau pakai sutil atau geguis gitu, geguis lo bahasa apa itu, pokoknya itu deh masih bisa kalau misalkan di rumah. Tapi kalau misalkan di sini kan pakai sendok, jadi takut terlalu dekat jaraknya. Oke guys, jadi berhubung makannya pakai ikan nila goreng crispy, jadi aku mau buat sambal kecap. Jadi cukup pakai 2 cabai karena aku nggak terlalu suka pedas ya. Jadi kalau misalnya pedas tuh lambungnya suka gimana gitu. Jadi cabainya itu tuh 2 aja, tapi aku bejet. Kalau dibejet nggak di apa ya namanya? Terus langsung kasih kecap. Mahal banget kecapnya 3 ribuan. Sebenarnya aku kayak solo kayak gitu tuh untuk healing kan, menenangkan diri. Cuman kalau misalkan di rumah pohon itu menurutku serunya itu tuh rame. Jadi kalau misalkan di rumah pohon itu apa ya, sendirian atau jadi solo camping atau di rumah pohon sendirian, itu tuh aku jadinya kayak rasa-rasa takut, terus rasa-rasa sedih. Karena kan di rumah pohon ini aku pernah ngalamin kayak kejadian yang senang banget gitu loh, ngobrol rame-rame. Cuman kalau misalkan pas sendirian aku jadinya sedih karena inget yang pernah aku alamin gitu. Jadi ya udah deh, kita lanjut makan aja dulu daripada kita sedih-sedih kan. Ini aku makannya nasinya nggak aku makan semua ya guys. Jadi ini untuk nanti malam kalau aku lapar, karena aku buat cemilannya dikit. Selamat makan malam buat penonton gadis petualang semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini pas bagian sedihnya, pas bagian isi ikan ketusuk mulu tangannya. Tapi aku perhatiin ya, hampir semua perempuan kalau misalkan makannya yang dia makan itu kayak rada-rada enak gitu, pasti dia makannya gini. Nggak tahu kenapa sih, aku juga ngalamin sih. Enak, nggak tahu kenapa. Kayaknya emang bener deh, suatu saat kalau misalkan aku mau pernik lagi di rumah pohon, nggak usah sendirian, seenggaknya harus ada temennya. Karena kan lokasi rumah pohonnya itu udah lama banget nggak aku tinggalin kan, udah lama banget nggak aku tempatin untuk overnight. Jadi pokoknya gitu deh, tahu sendiri kan rasanya gimana kalau misalkan di hutan sendirian, apalagi kayak baru banget gitu pertama kali masuk hutan, jadi rada-rada serem gitu. Terus apalagi nanti kalau misalkan jadi di lokasi yang kemarin, kayaknya jauh banget kan dari perkampungan, terus kayak harus naik dulu, terus kalau perlu apa-apa itu rada sulit. Namun bambunya tuh enak, deket, cuman ya gitu deh. Jadi ntar aku masih mempertimbangkan itu dengan Babe. Oke guys, jadi aku udah selesai makan, dan tadi tuh aku pas mau kesininya bawa makan. Oke guys, jadi aku udah selesai makan, dan tadi pas mau kesini aku sempat beli mangga dulu sih. Jadi selesai makan, habis selesai makan, jadi cuci mulutnya mau langsung makan mangga aja. Ini musik kan kedengeran banget. Ada burung buak lagi. Aku dengar suara musik tuh. Tadi nggak tahu ini apa. Oh, menurutku sih itu suara musik. Itu kan daging banget ya. Tuh kan jadi tajam. Kan tukang daging itu rata-rata begitu. Kayaknya kalau ada bocil ini udah habis nih. Terus dia nggak mau makan nasi, pasti mau udah nggak mau makan nasi lah, mau makan mangga aja gitu. Karena kan makan mangga itu bikin kenyang juga nggak sih? Selesai. Jadi aku tuh kalau misalkan ngupas mangga, kalau kulitnya udah aku kupas nggak pernah aku cuci, jadi aku langsung makan. Ini namanya mangga harum manis. Dan di Lampung tuh masih murah banget, lagi murah banget maksudnya. Jadi 1 kilo itu 10.000. Tuh aku promosiin Mamang, semoga Mamangnya laris. Aku daripada Darmayu mending harum manis sih. Tapi kalau misalkan Darmayu itu enaknya pas kriuk-kriuk gitu, jadi nggak terlalu banyak kayak gini. Kalau kriuk-kriuk gitu kan kayak dipetis atau dirujak gitu enak banget. Kalau misalkan benih kayak gini kan nggak bisa dirujak, tapi enak.
Oke guys, jadi aku tadi udah tidur terus kebangun lagi karena kayak ada suara berisik-berisik gitu. Terus jadi sampai kebangun banget gara-gara saking berisiknya, sampai kelilipan mataku. Matanya sampai kelilipan dan sekarang aku nggak bisa tidur lagi. Jadi mau buat kita bikin kopi aja dulu. Terus karena emang bener-bener berisik banget. Biasanya aku kalau misalkan overnight itu tidurnya nyenyak sampai pagi gitu kan, terus nggak pernah kebangun. Tapi kalau sekarang nggak tahu deh, mungkin karena apa ya, nggak pernah solo camping di rumah pohon lagi, jadi rasanya itu lebih gimana gitu. Dan mau tidur lagi itu nggak bisa karena kayak parno gitu. Itu apa tadi, itu sebenarnya suara apa, tapi entahlah itu suara apa. Jadi kita tenangkan pikiran kita dulu. Banyak banget tadi suaranya, rame gitu, kayak orang ngobrol sama orang ketawa, berisik banget. Nggak kelihatan gimana sih? Nah, udah kelihatan. Minum kopi malah jadi nggak ngantuk ya. Untung cemilannya masih ada sih. Banyak yang bilang mataku sipit, cuman nggak tahu kenapa sering kelilipan aja. Padahal meleknya tuh nggak gede-gede banget matanya. Mungkin di next video aku nggak bakalan overnight sendirian sampai aku tutupin banner karena aku takut. Mungkin kalau misalnya emang bakalan sering di sini, aku kasih jendela sih. Pengen cepet-cepet pagi lah. Tapi ini baru tengah malam, jadi tadi tuh tidur. Terus pas kebangun aku pikir udah pagi gitu, subuh. Nggak tahu ya, belum, masih tengah malam. Horor itu kan di rumah pohon sekarang. Aku mau tidur ngantuk, cuman nggak bisa, gimana dong. Pandangan ke kanan gelap, ke kiri banner jendela, jadi sebisa mungkin harus bisa tetap tenang. Halo guys, selamat pagi. Jadi aku tadi malam itu bener-bener gak bisa tidur banget. Tidur itu selalu kebangun, entah itu gara-gara dari suara aneh atau banyak nyamuk. Padahal aku tuh udah berusaha banget ngidupin api kan, udah hidup. Terus apinya itu kayak cuma hidup sebentar, ntar mati lagi, hidup sebentar, ntar mati lagi. Terus juga mungkin karena airnya deras, jadi gemericiknya tuh semakin keras gitu. Jadi kayak semalam tuh kayak ada yang berenang gitu, entah itu hewan atau gimana aku nggak ngerti. Terus kayak ada suara kodok, tapi kodoknya itu tuh aneh suaranya, yang kodok yang nggak pernah aku dengar suara kodoknya. Jadi semalam tuh pas suara kodok tuh, aduh, suara apa lagi itu, ya Allah. Kayaknya nggak bisa tenang banget buat tidur. Jadi ini muka bantal banget, baru bangun. Nggak baru bangun banget sih, maksudnya tadi subuh tuh habis sholat aku rada merem dikit, terus kebangun lagi. Sekarang masih jam berapa ini tadi ya, masih ngantuk banget sebenarnya, cuman mau nggak mau aku harus berkegiatan lagi. Jadi habisnya aku mau langsung mandi dulu biar seger kan badannya. Terus habis itu aku mau langsung bersih-bersih lagi karena ini belum aku bersihin. Jadi ntar kita langsung lanjut bersih-bersih sekalian semuanya, dan semoga aja babe kesini ya. Jadi
ada yang bisa bantuin aku gitu, terus aku bisa bercerita. Ya Allah be, sumpah lokasi ini benar-benar udah nggak enak banget untuk dipakai overnight. Kalau sendirian udah seremnya bukan main.